Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani Dulur, channel kebanggaan arek Surabaya, channel asli arek Surabaya. Nah, sebelum saya mereview soal perjalanan bonek kali ini, saya akan berterima kasih dulu kepada dulur-dulur bonek yang sangat luar biasa, di mana hari ini sama esok kabarnya saya dapat kabar dari Instagram dan teman-teman berbagai komunitas akan melakukan turun ke jalan secara serentak. Untuk apa? Bukan untuk demo, bukan untuk nonton Persebaya, bukan. Tetapi untuk aksi peduli sosial, bonek peduli bencana. Dan itu dilakukan serentak di seluruh komunitas, baik di Surabaya maupun di luar kota Surabaya. Ini keren sekali. Nah, kabar yang saya dapatkan juga hari ini sama besok, mereka akan turun ke jalan untuk mendonasikan apapun yang didapatkan, baik dari galang dana secara di jalan dapat uang ataupun materi baju sembako dan lain sebagainya yang akan disalurkan kepada korban saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di banjir Kalimantan, gempa di Mamuju Sulawesi, gunung erupsi, banjir di kota lain-lainnya dan longsor dan lain sebagainya. Semoga nanti dapat bermanfaat dan panjang umur terus buat dulur untuk hal-hal baik. Keren. Salam satu nyali Wani. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan review soal dua bonita yang sangat luar biasa. Dia nonton Persebaya tanpa ada kawan laki-laki. Dia berangkat dari rumah hingga di stadion dengan dua orang bonita ini. Bagaimana cerita serunya? Sebelum saya menceritakan, jangan lupa di subscribe dulu channel Sahabat Wani. Channel kebanggaannya Arek Surabaya, logo merahnya diklik, kemudian logo loncengnya diklik. Agar apa? Ketika saya upload nanti ada notifikasi saya mengupload dan bisa menjadi hiburan buat dulur-dulur lainnya. Sudah siap dulur-dulur semuanya untuk mengikuti video ini? Saya akan memulai. Sinyal Wani dimulai. Oke dulur, anggap saja namanya Aziza sama Mbak Anya. Nah, Mbak Aziza sama Mbak Anya ini pada saat itu bonek sekitar tahun 2016 atau 2017 dia lupa. Ketika saya konfirmasi, ketika cerita saya tanya tahunnya lupa. Cuman saya lihat dari story itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Pada saat laga PSIS Semarang melawan Persebaya. Persebaya mendatangkan tamunya saudaranya ini PSIS Semarang laga homecoming. Di mana Persebaya kala itu memperkenalkan jersey kebanggaan arek-arek bonek. Nah, pada saat saya konfirmasi Mbak Aziza sama Mbaknya ini lupa tahun berapa. Cuman yang saya ingat karena saya pada saat itu juga ada di Gelora Bung Tomo itu sekitar 3 tahun yang lalu. Saya lupa entah itu pas sepertinya itu Liga 2 terus pada saat itu setelah diakui oleh PSSI, setelah divakumkan diakui kemudian ikut Liga 2. Nah disitulah pokoknya 3 tahun yang lalu lah kurang lebih 2017. Pada saat itu yakni Persebaya menjamu saudaranya PSIS Semarang laga homecoming. Nah di situ Mbak siapa namanya Mbak Anya sama Mbak Aziza ini berkeinginan untuk nonton Persebaya. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya seperti ini. 5 hari sebelum pertandingan Mbak Anya ini konfirmasi ke Mbak Aziza bahwasanya untuk mengajak ke nonton Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Rindu karena sudah lama nggak pernah nonton Persebaya Surabaya. Sedangkan Mbak Aziza sendiri itu juga ngomong ke Mbak Anya ketika dikomunikasi. Jadi komunikasinya seperti ini. Mbak Anya telepon ke Aziza. Za, ayo bonek ayo. Besok ke Gelora Bung Tomo, Persebaya lawan PSIS Semarang itu acara homecoming lo, rame lo. Terus kemudian Mbak Aziza menjawab, "Loh, ayo sembarang gitu." Yo sembarang yo, budal sapa wae. 2 orang ae wis, gak usah ngajak-ngajak liyane. Gak apa-apa wanita kamu, wani. Nah, singkat cerita, ketika sudah berkomunikasi, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Tetapi Mbak Anya ini dikabari oleh Mbak Aziza bahwasanya kalau berangkat setelah pulang magang. Kan Mbak Aziza ini masih magang sekolah SMA dulunya. Tapi Mbak Anya ini ngomong ke Mbak Aziza, bolos aja lu, gak usah magang gitu. Jadi gak usah magang sekolah, bolos aja gitu. Tapi Mbak Aziza
anak yang cerdas, yang anak yang benar-benar pandai sekolah, dia nggak mau meninggalkan sekolahnya. Nggak usah wis, aku tak sekolah dulu aja, pulang sekolah aja gitu. Oh ya wis, komunikasi itu selesai, tiba hari H. Kemudian pagi-pagi Mbak Aziza mengkonfirmasi ke Mbak Anya. Jauh soal tiket nyak, wis oleh tiket apa durung? Belum, iki apa za? Akhirnya Mbak Anya dikonfirmasi ke Mbak Aziza bahwasanya kamu kesini yo ambil tiket 2. Ternyata Mbak Aziza ini adalah ikut komunitas yang banyak sekali dulur. Dia ikut komunitas bonek Gresik, dia juga ikut komunitas Bonita Gresik, dia juga ikut komunitas bonek Balong Panggang Koordinator. Pada saat itu 3 komunitas kurang lebih dia ikuti. Nah, Mbak Aziza sama Mbak Anya ini adalah sama-sama dari Balong Panggang Gresik. Nah, kemudian Mbak Aziza ini mengkonfirmasi ke Mbak Anya untuk mengambil tiketnya. Sembari Mbak Aziza masih sekolah ataupun masih magang. Berjalannya waktu akhirnya Mbak Anya itu mengambil tiketnya dan tiba saatnya kurang lebih jam 2 siang. Jam 2 siang Mbak Anya mengkonfirmasi Mbak Aziza sudah di rumah apa belum, sudah. Akhirnya mereka bersepakat untuk berangkat dan dijemputlah Mbak Aziza sama Mbak Anya. Perjalanan dari Balong Panggang sampai ke Gelorang Bung Tomo dimulai. Pada saat itu mereka sering dilihati oleh bonek-bonek di kanan kirinya. Kenapa kok ini bersepedaan cuma 2 orang gitu loh, nggak ada teman-temannya gitu. Tapi Mbak Aziza sama Mbak Anya ini cuek, bodoh amat gitu loh. Biarpun digoda bodoh amat, yang penting nonton Persebaya. Masuk ke kota perbatasan kota Gresik dan Surabaya di tepatnya daerah Bobo itu sedikit macet jalannya. Sedikit macet karena apa? Akses yang dari bonek Mojokerto sudah datang, akses yang dari bonek Gresik sudah datang. Jam sudah mepet, kurang lebih jam setengah 3 sampai jam 3 sore. Benar-benar mepet. Sedangkan pada saat itu Persebaya main sore hari, kurang lebih jam 3.15 sampai setengah 4 sore. Nah, setelah itu udah waktunya mepet, dikebutlah sama Mbak Anya. Dikebut sampai akhirnya cari parkiran di daerah kampung yang ada di depan Gelora Bung Tomo. Dulur-dulur pasti tahu lah, ketika lagi rame atau lagi lawan rival, lawan teman sahabat sendiri, tim-tim sahabat sendiri, itu pasti jarang untuk parkir di dalam. Parkir di Gelora Bung Tomo itu jarang sekali. Biasanya itu parkir di kampung yang depan, kalau gitu parkir di perumahan PBI lewat tambak. Biasanya seperti itu untuk mensiasati agar tidak macet dan tepat waktu. Jam menunjukkan jam 3 masih di dalam parkiran. Sedangkan suara gemuruh dalam Bung Tomo itu sudah terdengar. Sayup-sayup nyanyian, bonek menyapa bonek karena sudah lama tidak bertemu, rindunya untuk pertandingan sudah terdengar dari situ. Di situ Mbak Aziza langsung, ayo cepetan, nggak usah pakai macak-macakan gitu loh. Mereka berdua itu sebenarnya ya namanya perempuan, pakai make up dulu, sisir-sisir dulu. Mbak Aziza bilang ke Mbak Anya, nggak usah pakai make up, ayo aja lanjut. Nah, pada saat sudah parkir di dekat lapangan futsal, informasinya itu lapangan futsal yang terbuka di daerah kampung depannya Gelora Bung Tomo. Kalau misalkan lewat akses yang jalur Bung Tomo yang asli, yang jalan raya itu kejauhan. Akhirnya mereka dua patas untuk lewat jalur tambak bersama bonek-bonek lainnya. Bayangin 2 orang cewek wanita lewat jalur bonek-bonek. Pernah ingat gak dulur-dulur ketika lewat jalur tambak ada selokan kecil yang ada bannya. Kalau mau lompat itu harus lewat bannya itu. Nah, Mbak Aziza sama Mbak Anya itu mensiasati untuk cepat sampai stadion itu lewat situ, lewat tambak situ. Nah, mereka berjalan beriringan bersama rombongan bonek yang lain. Sampailah tiba di selokan kayak kali gitu loh, kayak perairan yang gede. Nah, itu tambak sama tambak itu terpisah oleh air. Nah, bagaimana untuk lewati ya harus tenggelam, harus turun ke air. Kalau nggak gitu, akhirnya mensiasati bonek-bonek yang laki-laki membantu mengambilkan ban. Kan di situ kan dekat lapangan ini, lapangan sepeda motor. Diambilkan ban biar mereka bisa melompat. Mbak Aziza itu pakai sepatu, Mbak Anya pakai sandal. Nah, ketika pas lewat, Mbak Aziza lewat aman. Waktu Mbak Anya lewat di ban itu merosot, kakinya merosot. Klep. Nah, di situ kan kalau di tambak itu kan dalamnya kan lumpur. Pas ditarik hilang sandalnya gitu. Sandalnya itu jadi di dalam tenggelam itu hilang.
sandal satunya hilang, kemudian akhirnya minta tolong para bonek untuk mencarikan sandalnya. Dia ambil sandalnya nggak ketemu. Akhirnya di situ daripada malu pakai sandal, satu pakai sandal, satunya nggak pakai sandal, ya wis. Akhirnya Mbak Anya ini mensiasati udah nggak pakai sandal. Mereka nyeker 2 orang. Waktu sudah mepet, sudah setengah 4, bunyi peluit sudah terdengar, prit, prit. Pertandingan sudah dimulai, mereka masih di luar. Mbak Anya sama Mbak Aziza itu udah bingung. Wih, udah gimana ini? Udah masuk aja, masuk aja. Barisan itu loket itu masih panjang. Loket masuk itu ternyata masih rame. Akhirnya Mbak Aziza sama Mbak Anya itu mensiasati bergandengan tangan masuk ke dalam. Mas aku duluan, mas aku duluan. Barisan laki-laki bonek itu langsung membuka barisan itu. Seret, buka barisan, mereka bisa jalan gitu. Jadi mendahulukan bonita untuk masuk ke dalam. Ini luar biasanya bonek-bonek yang sekarang gitu loh. Tapi ya tetap digodai, cuit, minta nomor HP-nya Mbak, digodai. Tapi bodoh amat mereka. Akhirnya mereka masuk ke dalam stadion. Kurang lebih pertandingan sudah berjalan 10 sampai 15 menit. Mereka posisinya berada di tribun Green Note sama VIP. Jadi di pojok-pojokan di teras pinggir-pinggirannya antara Green Note, mohon maaf bukan VIP, Green Note sama tribun timur. Dari gate berapa itu saya lupa itu. Pokoknya di pojok-pojokan. Nah, di situ mereka nonton di situ dan itu tempat yang paling atas. Karena apa? Pas masuk di lorong yang pertama itu sudah nggak bisa masuk, udah full bonek, tempat yang paling atas. Homecoming itu adalah salah satu full supporter juga di sana, rame sekali, bener-bener rame sehingga akhirnya Mbak Anya sama Mbak Aziza ini nggak dapat tempat di situ sampai akhirnya di atas. Nah di situ mereka benar-benar seadanya gitu loh. Wajah kumus-kumus yang tadinya sudah make upan luntur make upnya, terus rambutnya acak-acakan, terus sandal nggak pakai sandal gitu. Jadi kayak amit cewek ya, kayak seadanya kalau nonton bonek gitu loh. Tapi di sini perjuangan yang sangat luar biasa dengan dua bonita tersebut untuk menonton Persebaya. Berjalannya waktu, akhirnya pertandingan babak pertama selesai. Akhirnya mereka mencari lumpia ataupun makanan-makanan. Jalan dengan waktu, akhirnya pertandingan selesai. Pertandingan selesai kalau nggak salah itu 2-1 karena saya lihat beritanya itu homecoming. Saya ingat saya juga menang tapi saya lupa 2-1 Persebaya unggul antara PSIS Semarang. Nah di situ akhirnya memutuskan untuk pulang. Pulang nggak langsung pulang, dia nongkrong dulu di depan Gelora Bung Tomo malam-malam. Malam-malam dia nongkrong dan akhirnya dia menginisiatifkan untuk makan dulu. Tetapi makan di situ sudah malam, akhirnya Mbak Aziza bilang, "Us makan di daerah Balong Panggang aja Pembenjeng gitu, nggak usah di sini gitu. Yang penting pulang dulu ya." Bayangin dulu 2 orang akhirnya jalan kaki lagi sampai ke tempat parkiran. Terus kemudian di tempat parkiran mereka melanjutkan perjalanan ke Balong Panggang. Tetap satu sepeda motor, tidak ada yang mendampinginya. Sampai akhirnya di Benjeng mereka makan penyetan dulu. Informasi yang saya dapatkan sebenarnya mereka itu sedih, kecewa juga ada, cuman bahagia karena Persebaya menang. Sedih karena kecewa kenapa? Soalnya salah satu dari Mbak Aziza sama Mbak Anya ini, saya nggak sebutnya yang mana, itu sudah mengajak pacarnya gitu, tapi pacarnya nggak bisa buat nonton Persebaya. Nah kasihan gitu kan, eman mas, mosok de bonita dijak lo Persebaya gak gelem. Nah tapi nggak cerita ke saya apa alasan pacarnya diajak, itu nggak mau, nggak cerita. Akhirnya setelah makan mereka melanjutkan perjalanan pulang dan nyampe rumah malam hari dan akhirnya pulang dengan selamat. Oke dulur, jadi kesimpulan dari cerita ini adalah yang pertama, apa yang kita dapatkan dari Mbak Aziza adalah sangat luar biasa. Utamain sekolahmu. Jadi dia masih mengutamakan sekolah ketika diajak sama Mbak Anya, ayo bolos saya, nggak mau aku tak sekolah. Ini salah satu contoh yang sangat luar biasa ketika nantinya Persebaya kembali berlaga dan teman-teman sudah bisa sekolah offline, minta tolong sekolahnya didulukan buat yang sekolah ya adik. Jadi jangan bolos-bolos buat nonton Persebaya. Persebaya itu selamanya, bukan pada saat itu kok. Jadi kalau nggak bisa nonton saat itu, bisa nonton hari-harinya atau bisa nonton review di YouTube atau di TV. Itu sudah saling mendukung kamu nanti. Jadi nggak perlu harus bolos, nggak boleh. Terus yang kedua, hal yang patut ditiru adalah mereka menginisiatifkan untuk memiliki mental yang sangat kuat. Sebenarnya mereka sudah berputus asa untuk tidak nonton. Tetapi mereka punya tekad, saya harus nonton Persebaya. Saya harus punya keberanian. Di sini adalah
jiwa-jiwa keberanian seorang wanita itu benar-benar diuji. Gimana? Karena nggak ada teman sama sekali di sana. Tapi mereka percaya bahwasanya ada bonek-bonek saudara-saudaraku yang bakal melindungiku di situ. Nah, seperti itu. Nah, yang terus hal-hal seperti ini itu juga yang ketiga juga pembelian tiket. Sebenarnya saya dapat informasi juga mereka mengumpulkan uang sakunya beberapa hari untuk menonton pertandingan sepak bola ini. Jadi mereka nggak minta walaupun punya pacar, nggak minta pacarnya enggak, tapi nonton ngisikan uang dari sekolahnya untuk kayak nonton Persebaya. Ini yang sangat luar biasa. Nah, di sini dulu apa yang dapat kita pelajarkan yakni sebuah loyalitas yang sangat tinggi dari seorang wanita dan dia tetap mengikuti aturan, dia juga ikut tetap pulang dengan selamat karena apa? Karena kesungguhannya dia untuk benar-benar menjadi supporter Persebaya. Tidak ada perpikiran yang lain. Dia digoda bodo amat dan lain sebagainya. Oke dulur. Ya opo cetone ojo lali ya rek yo. Di subscribe channel Sahabat Wani, kemudian di follow Instagram Sahabat Wani. Jika dulur-dulur ingin membagikan ceritanya, perjalanan bonek ataupun awe maupun home, ceritakan di Instagram Sahabat Wani. Di sini DM dan kita akan upload setiap hari Sabtu ataupun Minggu. Biasanya saya Sabtu, kalau Sabtu lagi sibuk saya upload hari Minggu. Jadi seperti itu saja dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani, sinyal Wani diakhiri.